Oke ya, jadi pada video kali ini Papa ingin membagi soal kisi-kisi atau soal yang mirip dengan soal ujian semester ya. Untuk siswa atau anak kelas 12. Mata pelajaran matematika wajib. Langsung aja kita ke soalnya. Suatu komite terdiri dari 5 orang yang akan dipilih dari 8 orang pria dan 4 orang wanita. Tentukan banyak cara pemilihan apabila disyaratkan. Semuanya adalah pria. Jadi di sini adalah konsep yang kita gunakan adalah kombinasi ya. Karena apa? Karena urutan tidak mempengaruhi nilai. Jadi misalkan sebagai contoh, terambil misalkan pria 1, pria 2, dan pria 3. Apabila 3 orang yang dipilih ya. Jadi kalau posisi mereka berotasi, broker, apabila tetap mereka juga yang akan terpilih, berarti itu dinyatakan sebagai satu kondisi. Ini dinyatakan sebagai satu kondisi ya. Makanya kita menggunakannya pakai kombinasi untuk pengerjaannya. Tadi kan dia nyatakan bahwa yang mau dipilih itu adalah semuanya pria. Kita amati dulu jumlah prianya berapa. Kan ada 8 nih. Dipilih adalah 5 orang. Berarti banyak caranya. Langsung aja 8 kombinasi 5 ya. Ingat rumus kombinasi. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi untuk soal ini 8 faktorial dibagi 8 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial ya. Sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial. Sama dengan kita jalankan si 8 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial per 3 nya kita jalankan dikali 5 faktorial. Jadi 5 faktorial bisa kita coret. Nanti yang ini kita bisa coret. Berarti jawabannya 56 cara ya. Itu yang A. Yang B nya semua wanita terpilih. Jadi kita harus lihat jumlah wanitanya berapa. Berarti kan wanitanya ada 4 orang nih. Berarti kita bisa bilang 4 orang wanita bakalan terpilih semua. Kemudian 1 orang pria bakalan terpilih kan. Jadi kalau misalkan terpilih semua, itu sama dengan 4 kombinasi 4. Kita kali ya. Dengan yang prianya terpilih 1 orang. Berarti tadi 8 kan prianya kan. Kombinasi 1. 4 kombinasi 4 itu 1. 8 kombinasi 1 itu 8. Berarti banyak caranya adalah 8 ya. Bisa ya. Sederhana aja ya. Kemudian yang C nya. 2 pria dan 2 wanita. 3 pria dan 2 wanita. Berarti kan tadi jumlah prianya ada 8. 8 kombinasi 3. Kita kali dengan 4 kombinasi 2. Ya. 8 kombinasi 3 ini 8 faktorial. Per 8 kurang 3 itu berarti 5 faktorial. Dikali 3 faktorial. Kali 4 kombinasi 2 itu 4 faktorial. Per 4 kurang 2 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Jadi nilainya sama dengan 8 kombinasi 3 ini sama dengan 8 kombinasi 5 ya. Jadi nilainya sama dengan 56. Tadi di pertanyaan A udah kan. Terus kemudian 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1. Coret dapat 2. Berarti 56 dikali 6 sama dengan 336 ya. Oke ya, dapat dipahami ya. Kemudian yang D nya, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Berarti kita bisa nyatakan, kan tadi dipilih kan 5 orang. Jumlah wanita cuma 4 orang. Berarti kita anggap aja kemungkinan yang pertama itu 4 wanita, 1 pria.
Yang pasti wanitanya harus lebih besar daripada prianya ya. Ini kunciannya nih. Terus kemudian 3 wanita, 2 pria. Kemudian 2 wanita 3 pria itu nggak bisa ya. Jadi 2 wanita 3 pria. Ini kondisinya wanitanya udah lebih kecil daripada pria. Berarti ini nggak bisa. Ya, jadi kondisinya cuma ada 2. Yaitu adalah 4 wanita. Ya, sama seperti tadi. 4 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1 ya. Tambah. Karena ini merupakan kondisi yang berikutnya. Jadi kemungkinannya kita tambahkan ya. Banyak caranya kita tambahkan. 4 kombinasi 3 dikali 8 kombinasi 2. Oke ya, nanti 4 kombinasi 1 kan 4. Terus kemudian tadi ini bukan 4 ini 4 kombinasi 4 tadi ya. Karena tadi 4 wanita, 1 pria. 4 wanita, 1 pria. 4 kombinasi 4 itu 1. 8 kombinasi 1 itu 8. Tambah. Nanti 4 kombinasi 3 itu 4. 8 kombinasi 2 itu 28. Nanti cari aja lah. Sama dengan 8 tambah 112. Sama dengan 120 cara ya. Oke ya. Jadi nomor 1. Ini hampir mirip dengan soal nomor 1 esai nanti. Ada di salah satu model pertanyaan yang di sini ya. Jadi coba nanti tolong dipahami aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nomor 2. Banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata. Jadi di sini pertama mekanika ya. Mekanika. Mekanika itu sendiri terdiri dari 8 suku kata ya, atau 8 huruf. Jadi kita bisa bilang ini ada permutasi berulang ya. Jadi 8 faktorial dibagi sama jumlah huruf yang ada berulang. Yaitu huruf A-nya ada 2, huruf K-nya ada 2 ya. Cuman itu aja ya. Jadi kita bagi dengan jumlah perulangannya. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kalau kita jabarkan ya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 1 ya. Ini coret. Dengan ini aja. Per 2. Nanti tinggal kalikan aja ya. 8 kali 7 56 30 kali 6. Ini nanti 1680 kali 6. Berarti sama dengan 8486. Berarti 0840410 ya. 10.080. Oke ya, paham ya. Kemudian yang kata kedua yaitu fisika. Jadi fisika ini terdiri dari 6 huruf. Berarti sama dengan 6 faktorial. Kita bagi dengan huruf yang sama ya. Yaitu I-nya. I-nya itu ada 2 huruf. Cuman itu aja ya. Berarti 2 faktorial. Berarti sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan, ini coret. Berarti 30 kali 12, 360. Ya, 360 kata yang bisa dibentuk dari kata fisika ya. Kemudian yang C itu kuantum. Kuantum ini terdiri dari 7 suku kata.
7 berarti 7 faktorial per ada huruf yang sama yaitu huruf U. Udah huruf U aja. Berarti cuma ada 2 faktorial. Nah, ini tinggal dibagikan aja ya. 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke ya, itu dapat dipahami ya. Jadi nomor 2 nanti soal esainya berbentuk dari salah satu. Ya, seperti inilah bentuk soalnya. Mungkin dengan kata yang lain nanti. Terus nomor 3 yang A-nya. Ini nomor 3 cuma disuruh mendapatkan bentuk sederhananya aja ya. Jadi misalkan n dikurang 3 faktorial dibagi n kurang 1 faktorial sama dengan. Jadi yang kita jalankan, yang kita gerakkan itu yang nilainya lebih besar. Ya, yang nilainya lebih besar. Contoh, kayak misalkan 6 faktorial dibagi sama 8 faktorial. Ini kalau kita mau sederhanakan, yang kita gerakkan itu yang besar, yang di bawah berarti. Yang di atas biarkan aja 6 faktorial. Yang di bawah menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Jadi sebelum sampai 1 dia masih dalam bentuk faktorial ya. Dicoret. Berarti sama dengan 1/56 ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk soal ini siapa yang lebih besar? Ya berarti yang bawah ya, yang n kurang 1. Jadi yang kita jabarkan adalah si penyebutnya. N kurang 1, n dikurang 2, dikali n kurang 3 faktorial. Sampai ada jumpa dengan nilai yang sama dengan sisi yang satu lagi ya. Dengan bagian yang satu lagi. Ini jadi bisa dicoret. Jadi jawabannya 1/n kurang 1 dikali n dikurang 2 ya. Oke ya, jadi cukup sederhana nih ya. Yang B-nya begitu juga sama aja. Jadi n tambah 1 faktorial per n tambah 4 faktorial. Jadi yang di penyebutnya lebih besar nih. Sehingga kita jabarkan yang si penyebutnya. Jadi nanti n tambah 4, n tambah 3, n tambah 2, n tambah 1 faktorial. Jadi nanti n tambah 1-nya coret. Jadi dapat jawabannya 1/n tambah 4, n tambah 3, n tambah 2. Oke ya, ini nggak usah dikalikan. Jadi udah cukup sampai sini aja, itu udah bisa kita bilang benar ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut berikutnya. Nomor 4. Dalam satu kartu bridge. Kartu bridge itu kartu yang biasanya kalian gunakan untuk main apa lah ya. Main apa dibilangnya ya? Main poker ya. Jadi terdiri dari 4 bagian, yaitu keriting. Jadi keriting itu jumlahnya ada 13. Masing-masing 13 lah. Baru wajik. Ini wajik ya. 13. Kemudian diamond 13. Kemudian love itu 13. Yang 2 pertama ini warnanya hitam. Yang 2 berikutnya warnanya merah. Ya, joker nggak ikut ya. Jadi totalnya itu ada 52 kartunya. Jadi kalau misalkan tentukan peluang terambilnya kartu as. Ya, ini simple aja. Per satu bagian kartu, satu jenis misalkan keriting, waji, diamond sama skop itu, masing-masing nilainya 1 pasti kartu asnya kan. Jadi kalau ditanya berapa peluangnya, peluang si as itu, ya kita tinggal cari n si asnya dibagi sama ruang sampelnya. Ya karena tadi asnya itu ada 4, berarti 4/52 ya. Atau kita sederhanakan 1/13. Gitu ya. Kemudian yang B, terambil satu kartu king atau kartu hitam. Jadi di sini harus hati-hati ya. Karena ada kartu king yang warnanya hitam. Jadi kita bisa mencari peluang gabungan antara king digabungkan dengan antara hitam. Itu sama dengan peluang king ditambah peluang si hitam dikurang peluang king irisan si hitamnya.
Jadi kita harus ingat kartu king itu dalam kartu bridge itu ada sebanyak 4 ya. Jadi 4/52 peluangnya. Kartu hitam, tadi kan hitam tuh ada 2 bagian ya. Hitam keriting sama hitam scope ya. Jadi kalau total itu ada 26 kartu hitam per 52. Dikurang kartu king yang hitam ada 2. Jadi ini jawabannya adalah 28/52. Atau sama dengan bagi 2, bagi 4, 7/13 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus yang C kita sisipkan di sini aja. Ini sama aja. Jadi peluang dia king, queen. Jadi peluang queen itu, queen juga ada 4/52. Peluang jack itu juga ada 4/52 ya. Jadi kalau misalkan terambilnya queen atau jack, itu kita jumlahkan peluangnya. Peluang queen atau jack itu sama dengan 8/52. Atau sama dengan 4/13 ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut soal berikutnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 nanti itu merupakan soal model soal esai ya. Soal esainya kalau Bapak rasa atau serasa itu cukup sederhana lah. Harusnya itu dalam waktu nggak sampai 10 menit pun udah siap itu. Nanti kalian lihat lah. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Dari sekumpulan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibentuk bilangan yang mana tidak boleh ada angka yang berulang untuk kita gunakan ya. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk apabila bilangannya, jadi yang A itu antara 300 sampai 800. Ya, jadi di sini 3 digit. Jadi untuk soal ini tinggal kita buka aja 3 digit. 3 angka gini kan. Bilangan yang di antara 300 sampai 800, berarti di angka ratusan ini kita bisa isi 3, 4, 5, angka 6 ataupun angka 7 ya. Jadi ada 5 angka yang kemungkinan bisa kita isikan di sini, yaitu angka 3, 4, 5, 6, 7. Terus dari angka 0 sampai 8 itu ada 9. Ada 9 angka. Karena udah kita ambil satu angka di antara 3, 4, 5, 6, 7, berarti tersisa 8 angka. Diambil lagi satu di sini di 10-annya, berarti tersisa 7 angka. Tinggal dikalikan aja ya. 280 ya. Kemudian untuk yang B-nya bisa dipahami ya. 3.000 sampai 7.000. Ini sama aja. Tinggal kita buka aja 4 digit. Angka yang di antara 3.000 sampai 7.000 itu angka di ribuannya itu angka 3, 4, 5, 6. 7 nggak boleh ya, karena kalau udah 7 pasti udah lebih besar daripada 7.000 nanti. Jadi ada 4 angka. Terus kemudian angka berikutnya itu karena diambil satu dari kondisi ini ya. Jadi 1 dari 4 angka ini berarti tinggal 8 angka lagi. Kemudian tinggal 7 angka. Kemudian tinggal 6 angka. Nah, tinggal dikalikan berapa ya. Berarti 32 dikali 42. Nanti kalikan aja ya. Terus kemudian C. Bilangan 4 angka yang bernilai genap. Jadi di sini harus hati-hati ya. Di sini apa ya? Ini agak repot karena kita harus membagi si angka. Kalau ada bilangan 4 digit, 4 angka dan penyusun bilangan, angka 0 itu tidak diperkenankan untuk masuk di angka paling depan sebagai pembentuk angka. Jadi gimana? Dan angka 0 itu adalah angka pembentuk angka genap di si satuannya. Jadi kita bagi 2 kondisi ya.
Jadi kalau misalkan angka 0 masuk di belakang, ini angka 0. Berarti ini satu angka, yaitu angka 0. Berarti nggak memungkinkan lagi angka 0 untuk masuk ke si rangka ribuannya. Sorry, ini kebanyakan ya. Nggak mungkin lagi dia masuk di angka ribuan. Berarti kemungkinannya tinggal 8 lagi, 8 angka. Kemudian dia tinggal 7, baru tinggal 6. Ini adalah kondisi kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah apabila angka yang lain, pembentuk genapnya ya, 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 angka, ada 4 kemungkinan yang bisa masuk di satuannya. Harus hati-hati. Kan angka 0 itu nggak terpilih di angka 2, 4, 6, 8. Berarti dia akan bisa terpilih di sini. Bisa terpilih di ke sini, tapi dia nggak diperkenankan. Kalau dia nggak diperkenankan untuk masuk ke depan, dan dia memang nggak ada di belakang di angka satuan, jadi kita harus kurangi dia. Kalau awal tadi 9 digit, ini tadi 9 digit kan, masuk 1 digit ke angka satuannya, berarti tinggal 8 digit. Angka 0 itu sendiri nggak bisa masuk ke sini, ke depan, berarti di sini tinggal 7 digit. Ya. Terus kemudian angka tengahnya ini terambil 1 di satuan dan 1 di ribuan, berarti tinggal 7, ini tinggal 6. Oke, nanti ini dikalikan. Ini agak repot, coba ini betul-betul membutuhkan penalaran ya. Logiknya harus dapat nih. Ini harus kita bagi ke dalam 2 bagian. Karena kalau disatukan dia nggak sama polanya. Jadi nggak bisa ya. Jadi coba dipahami lah. Kalau kalian nggak paham, kalian udah nonton video ini, kalian boleh tanyakan ke bapak nanti ya. Kalikan aja. Nanti hasil dari perkalian ini itu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan aja. Oke, itu bisa dipahami ya. Terus kemudian nomor D-nya. Nomor D-nya ini antara 360 sampai 720. Ini harus kita bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama dari 360 sampai 400, satu bagian. Baru dari antara 400 sampai 700, satu bagian. Baru 700 sampai 720, satu bagian ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian kita bentuklah. Ini 3 digit, jadi 3 angka. Antara 300 sampai 400 pasti angka paling depannya itu adalah angka 3. Yaitu satu kemungkinan ya. Satu kondisi angka 3. Baru angka tengahnya kan antara 606 sampai ke 10 kan. Sampai ke 0. Berarti bisa kita isikan dengan 6, 7, 8. Berarti 3 angka. Oke. Udah terpilih 2 angka untuk angka ratusan sama angka puluhannya. Berarti tinggal, kan tadi ada 9 kan. Berarti udah terpilih 2. Berarti tinggal 7 lagi. Berarti ini sama dengan 21 ya. Kemudian angka 400 sampai 700. Berarti jelas angka yang depannya itu bisa angka 4, 5, dan 6. Berarti ada 3 digit tuh. Angka tengahnya nggak ada persoalan. Yang penting antara 0 sampai 0 lagi kan. Tadi kan udah terpilih 1 angka di ratusannya. Berarti tinggal 8 angka lagi. Dan tinggal 7 angka lagi. Berarti 56. 56 kali 3. 168 ya. Terus kemudian antara 700 sampai 720. Berarti di sini jelas angka paling depan itu angka 7. Berarti 1 angka. Angka tengahnya itu yang bisa kita perkenankan masuk itu angka 0 dan angka 1 ya. Karena sebelum 720. Berarti ada 2 kemungkinan. Baru angka terakhirnya itu 7 lagi ya.
Kita kalikan 14. Jadi kita jumlahkan 2, 3, 1, 0, 203 ya. 187. 189. Ya, pastinya 203 ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita teruskan lagi. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah model soal untuk esainya. Pastikanlah soal esainya dapat kalian jawab. Tapi apa yakin kalau kalian belajar aja, pahami tadi video apa kasih ini, pasti kalian dapat lah. Sederhana, cukup sederhana soalnya. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini soal yang mirip-mirip dengan soal pilgannya, jadi kalian boleh pahami. Sederhana juga ya. Jadi permutasi, ingat rumus permutasi, n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Ingat ya, bedaikan si kombinasi dengan permutasi ya. Kalau dia kombinasi n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Jadi n permutasi 2 sama dengan 60. Kita disuruh cari nilai n nih. Jadi n faktorial per n dikurang 2 faktorial sama dengan 60. Ini diingat ya, dijabarkan itu yang lebih tinggi nilainya. Berarti yang si atasnya. N dikali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial per n kurang 2 faktorial sama dengan 60. Coret. Ini kali ke dalam aja. Berarti n kuadrat dikurang n sama dengan 60. Berarti n kuadrat dikurang n dikurang 60 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ada yang dikali dengan 60, dijumlah dia min 1. Coba cek dulu. 60 6, 10, 15, 4. Sepertinya ini enggak ada ya. 60. Iya, ini enggak ada nih ya. Coba perbaiki dulu soalnya sebentar ya. Oke ya, coba kita ganti jadi 56 aja nih. Ini 56. Karena n itu nggak boleh koma ya. Harus merupakan bilangan bulat. Jadi kalau dikali dia minus 56 dijumlah min 1, berarti itu kan minus 8 dan plus 7 ya. Berarti n sama dengan 8 atau n sama dengan min 7. Min 7 ya. Dan dapat dipastikan juga n nggak boleh negatif. Jadi yang min 7 ini nggak memenuhi. Jadi jawabannya n-nya adalah 8. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 2-nya. C kombinasi 2 sama dengan 21. Berarti n faktorial per n dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 21. Ingat, jabarkan yang lebih tinggi. N kurang 1, n kurang 2 faktorial per n kurang 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 21. Ini coret. 2 faktorial itu kan 2 kan. 2 kali 1 2 ya. Kali silang aja. Berarti n dikali n kurang 1 sama dengan 21 kali 2 berarti 42. Kali ke dalam aja. N kuadrat dikurang n kurang 42 sama dengan 0. Faktorkan. Dikali dia min 42. Dijumlah dia min 1. Itu min 7 dan plus 6 ya. Berarti kita bisa bilang n-nya 7 atau n sama dengan minus 6. Berarti minus 6 nggak memenuhi. Kita ambil yang n sama dengan 7 ya. Oke, kita lanjut. Nanti untuk 6C-nya kalian boleh latihan sendiri ya. Yang penting bentuk aja seperti ini. Bantu bentuknya aja ya. 3 n kombinasi 3 sama dengan 2 dikali n permutasi 4. Berarti 3 dikali n
faktorial per N dikurang 3 faktorial sama dengan 2. Ini dikali 3 faktorial lagi ya. Sama dengan 2 N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Sebenarnya ini bisa sederhana aja nih ya. Caranya gimana? Coret aja N sebelah sini yang ini sama ini ya. Ini coret nih. Terus kemudian 3 kan tinggal antara si N kurang 3 faktorial dengan N dikurang 4 faktorial kan. Kita kali silang aja. Kita kali silang. Jadi itu kita bentuk dulu ya. Kita bentuk dulu. Jadi 3 per N dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 aja boleh. Sama dengan 2 per N dikurang 4 faktorial. Ini kita kali silang. Ini coretnya dulu nih. Coret. Terus yang 2 yang ini, 2 si penyebut yang ini naikkan ke atas. N kurang 4 ini dorongkan ke atas. Kali silang. Sehingga kita dapat nanti N dikurang 4 faktorial per N dikurang 3 faktorial sama dengan 2 kali 2, 4. Oke, kita jabarkan yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi itu N kurang 3 ya, bukan N kurang 4 ya. Jadi kita jabarkan tuh N kurang 3-nya. N kurang 3 dikali N kurang 4 faktorial sama dengan 4. Oke ya, ini coret nanti. Sepertinya ini juga ada sedikit kesalahan sepertinya dalam penulisannya ya. Oke, apa ada yang terbalik tadi buatnya. Karena ini jawabannya bakalan koma nanti. Jadi nanti N kurang 3 jadi 1/4. Jadi jawabannya nanti kan N-nya koma. Jadi ini bisa diperbaiki soalnya ya. Tapi kurang lebih model pengerjaannya seperti itu ya. Kalian cuma tinggal butuh memahami konsep atau modelnya aja. Karena kalau soal itu tergantung soal aja nanti. Oke ya, kita lanjut aja ya. Nanti cukup dipahami aja. Oke ya, kita udah mulai masuk soal-soal cerita yang membutuhkan analisis lah. Oke ya, jadi 7A dulu. Dari 8 orang putra, berarti ada 8 putra atau 8 pria aja lah. Dan 3 wanita. Akan dipilih 4 orang untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan bendara ya. Berarti ada 4 orang yang bakalan dipilih. Ada stratanya nih, ada urutannya, ada tingkatannya. Jadi kalau ada penyusunan, ada tingkatannya. Pikiran kita udah pasti penyusunannya menggunakan permutasi, ya. Dan tidak ada rangkap jabatan. Banyak cara pemilihan yang mungkin jika ketua, wakil ketua harus putra dan bendahara putri. Jadi posisinya di sini adalah si yang kita harus kunci itu adalah si ketua sama wakil ketua. Harus putra. Oke ya. Jadi ketua itu putra. Wakil ketua itu wajib putra. Bendahara itu bisa wajib wanita. Sedangkan sekretaris itu bisa pria atau wanita. Jadi di sini ada 2 kondisi nih. Jadi kita anggap aja dulu pertama komposisinya adalah ini komposisi pertama ya. Si ketua itu sekretarisnya itu pria. Jadi penyusunannya adalah tadi pria ada 8 dan kita pilih 3 ya. Ini jadi sekretaris itu sama dengan pria.
Jadi di sini kan pria, ini 1 2 3. 8, berarti 8 permutasi 3. Kita kali dengan si bendaharanya wanita. Ada 4 orang tadi. Berarti 4 permutasi 1. Nanti 8 permutasi 3 itu kan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Dikali 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Jadi ini sama dengan 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali, ini 4 lah ini ya. Ini coret. Nanti ini 56 kali 6 200 333 ya, 36. 336 kali 4. Ya, berarti sama dengan 4241 1344 ya. Itu adalah komposisi atau kemungkinan pertama untuk komposisinya ya. Kalau komposisi kedua itu adalah si sekretarisnya wanita. Jadi sekretarisnya adalah wanita. Jadi prianya kita pilih 2, yaitu untuk si ketua dan wakil ketua. Sedangkan bendahara dan sekretarisnya itu wanita. Berarti 4 permutasi 2. Jadi 8 faktorial per 8 kurang 2 kan 6 faktorial kali 4 faktorial per 2 faktorial. Ini sama dengan 8 kali 7 nanti kali ini 4 kali 3. Jadi 56 dikali 12. Ya, nanti kalikan aja lah ya. Oke, ya, itu soal nomor 7A. Kemudian 7B. Sepertinya nggak ada tempat lagi, kita buka halaman baru aja. Dalam suatu keluarga terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Berarti 4 perempuan dan 3 laki-laki. 4 perempuan dan 3 laki-laki. Apabila keluarga tersebut akan berfoto bersama dengan posisi berdiri, berjajar, dan anggota keluarga perempuan harus berada di pinggir ya, maka formasi yang terbentuk adalah, jadi logikanya gini ya. Ini ada 7 orang berarti kan, berjajar nih. Di sini paling ujung itu wajib perempuan. Wajib perempuan ya. Jadi tadi kan perempuannya ada 4 ya. Ya kan? Dipilih 2 orang untuk di sebelah sudut kiri kanan. Berarti kita bisa nyatakan 4 permutasi 2. Oke ya. Kemudian di bagian tengahnya bebas. Bagian tengahnya itu adalah kan tadi 5 orang lagi kan. Berarti tinggal 5 permutasi 5. Karena ada 5 bangku lagi atau 5 posisi lagi yang akan diisi oleh 5 orang yang bebas ya. Jadi 4 permutasi 2 itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Jadi ini sama dengan 4 kali 3 kali 0 faktorial itu 1 ya. Ini sama dengan 1 nih. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nanti tinggal boleh dikalikan aja. Ini 12, ini 120. Oh, kalikannya 1440 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7C. Dalam suatu rapat OSIS terdiri dari 8 orang dalam posisi yang melingkar. Ini siklis ya, permutasi siklis.
Ingat konsepnya adalah N dikurang 1 ya untuk siklisnya. Jika ketua dan sekretaris, dan bendahara harus duduk bersebelahan. Jadi mereka itu bersebelahan itu artinya ya boleh si ketua, sekretaris dan bendahara itu yang penting harus berdekatan lah tiga-tiga ini. Jadi mereka sendiri bisa beroker-oker. Ya. Berputar-putar lah dari antara mereka. Misalkan di sini ketua, sekretaris, bendahara. Atau ganti roker posisinya. Misalkan jadi sekretaris, ketua, bendahara. Ya itu bebas ya. Tapi perubahan tempat duduk itu akan menghasilkan nilai yang berbeda ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi mereka ini menjadi satu entitas, jadi satu entity ya. Satu bagian. Sedangkan tadi mereka 8 orang kan. Tersisa lagi ada 5 orang lagi. Oke ya, 5 orang. Bersama mereka yang dianggap satu kesatuan yang nggak boleh terpisah. Berarti ada 6 bagian. Secara garis besar untuk kesiklisnya adalah 6 kurang 1 faktorial. Dikali lagi dengan antara si ketua tadi nih, antara mereka 3 ini, itu bisa terjadi pertukaran yang kita nyatakan sebagai 3 faktorial. Jadi nanti penjabarannya 5 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial itu 120. 3 faktorial itu 6. Itu sama dengan 720 cara ya. Oke ya, paham ya? Kita lanjut ke 7B-nya. 7D-nya. Seorang murid diminta mengerjakan 9 dari 12 soal. Tetapi soal nomor 1 dan nomor 5 wajib dikerjakan. Jadi soal nomor 1 dan 5 ini bukan pilihan. Wajib. Jadi soal yang tersisa yang mau dikerjakan dia itu ada. Ini kan ada 5 udah wajib kan. Kan wajib ngerjain 9 tadi kan dari 12. Berarti tersisa 4 soal lagi yang harus dikerjakan dia. Jumlah soalnya ada 4 lagi. Dari 12 dikurang 5. 7 soal yang tersisa. Sudah. Jadi tinggal mencari berapa banyak. Pilihannya pakai rumus kombinasi aja. Ya. Jadi 7 soal dipilih 4, 7 kombinasi 4. 7 faktorial per 7 kurang 4. Faktorial dikali 4 faktorial ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial. 4 faktorial nih coret. Berarti 35 ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor 7E-nya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 6 bola putih. Dari kotak diambil 4 bola. Jadi 5 merah dan 6 putih. Dari kotak diambil 4 bola sekaligus. Jadi diambil 4 bola. Banyak cara pengambilan sedemikian sehingga sedikitnya terdapat 3 bola merah ya. Jadi kita petakan dulu kondisinya. Ini kan 4 bola nih. Berarti kita bisa ngambil 3 merah, putihnya 1. Terus kemudian 4 merah, putihnya 0 putih. Jadi kondisinya cuma ada 2 aja ya. Dia ngambil cuma 4 bola aja. Dan paling sedikit itu terdapat 3 bola merah. Oke ya, ini juga kita rumus kombinasi. Merah diambil 3 dari 5. Berarti 5 kombinasi 3 kali. Putihnya 1 dari 6. Berarti 6 kombinasi 1. Nanti ini
5 kombinasi 3 itu 10 kali 6 sama dengan 60. Kemudian ini 4 kombinasi ini 5 kombinasi 4. Dari 5 merah diambil 4 kali ini 6 kombinasi 0. Berarti 5 kombinasi 4 itu 5, 6 kombinasi 0 itu 1. Berarti 5. Banyak kemungkinan ada 65 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini berhubungan dengan peluang ya. Oke, hampir-hampir mirip juga dengan tadi. Tapi ini peluang. Yang pasti peluang itu kan NA dikali. Ini berarti peluang A, NA dikali NS. Kita kerjain dulu nomor 8, yang A. Pada pelemparan sebuah dadu, ingat dadu matanya ada 6. Peluang jumlah mata dadu lebih dari 9. Jadi untuk mendapatkan ruang sampelnya, karena mata dadunya ada 6, berarti dia pakai 2 dadu, berarti 6 pangkat 2, 36. Sedangkan titik kejadiannya yang mungkin, ini dipetakan aja ya, maksudnya dinyatakan dalam bentuk notasi bilangan aja lah. Yang lebih dari 9, berarti bisa jumlahnya bisa berjumlah 10, jumlah 11, atau jumlahnya 12 kan. Kalau jumlahnya 10, kemungkinan dadunya itu adalah 46. Ingat ya, dadu matanya 6 ya. 55 dan 64. Ada 3 berarti kan. Sedangkan kalau 11 itu 56 dan 65, ada 2. Kalau 12 itu 66, ada 1. Totalnya di sini ada 6 berarti. Jadi peluangnya berapa? Peluang nilainya lebih besar daripada 9. Itu adalah 6/36. Tadi titik sampel ada 6, ruang sampelnya 36. Sama dengan 1/6 ya. Oke ya, paham ya? Kemudian yang B-nya, sebuah kantong berisi 6 merah dan 4 biru. 6 merah, 4 biru. Diambil 3 sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru adalah, jadi untuk dia ambil 3 ya, 3 buah. Jadi untuk mendapatkan NS-nya, totalkan aja. Kelerengnya ada 10 kan. Berarti 10 diambil 3. 10 kombinasi 3. Berarti 10 faktorial per 7 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial berarti 6 ya. Coret-coret. Ini coret, dapat 4, 3, coret-coret, 3. Berarti 120 ya. Terus untuk mendapatkan titik sampelnya, dia bilang dinyatakan 1 merah dan 2 biru. Jadi merahnya 1, 2 biru. Jadi untuk dapatkan NA nya aja lah kita nyatakan sama dengan tadi merah ada 6, diambil 1. Berarti 6 kombinasi 1 kali birunya 4, diambil 2. 4 kombinasi 2 sama dengan 6 kombinasi 1 itu 6. 4 kombinasi 2 itu 6 juga. Berarti 36. Jadi peluangnya sama dengan NA per NS sama dengan 36/120. Sama-sama bagi 12. Itu dapat 3/10. Oke ya, 3/10. Kemudian yang C.
Tiga uang logam dilempar bersama-sama. Jika A adalah kejadian muncul dua angka dan satu gambar, maka peluang si A-nya berapa? Jadi sebenarnya ini kita nyatakan dalam diagram pohon aja ya. Ini misalkan logam 1. Ini logam 2, logam 3. Jadi buat aja angka gambar, angka gambar, angka gambar. Ini juga angka gambar sampai 8 ya. Angka gambar. Pemetaannya seperti ini ya. Jadi kondisi yang pertama yang mungkin adalah angka. Yang ini angka. Kondisi yang kedua angka gambar. Angka gambar. Baru angka gambar angka. Angka gambar angka. Baru angka gambar-gambar. Kemudian gambar angka-angka. Angka gambar. Kemudian gambar angka. Kemudian gambar angka gambar ya. Jadi totalnya ada 8 nantinya. Jadi kalau misalkan 2, ini bisa teknik pakai diagram pohon ini atau pakai peluang binomial ya. Pakai peluang binomial juga bisa. Jadi ini 2 tadi apa tadi? 2 angka 1 gambar. Kita tinggal lihat cari mana yang 2 angka. 2 angka itu di sini 1. Ini ya, bukan. Itu gambar 2 ya. 2 angka itu ini 2 angka, ini 2 angka. Ini 2 angka ya. Ada 3 tuh nanti ya. Jadi peluangnya 3 dari 8. 3/8. Jadi kalau angka semua, peluang ketiganya angka 1/8. Peluang ketiganya gambar, tadi gambarnya adalah 1/8 juga ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi yang D-nya, terlanjut yang D-nya. Suatu kelas terdiri dari 50 siswa. 30 gemar matematik, 25 gemar fisika, dan 8 siswa tidak gemar matematika dan fisika. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan dalam diagram Venn ini bisa nih. Ya, diagram Venn. Tadi di sini ada 50 orang. Kemudian 8 orang ada di sini, di luar, yang tidak gemar matematika dan fisika. Terus yang gemar matematik tadi ada 30 ya. Yang gemar fisika tadi ada 25. Cukup banyak yang gemar nih berarti. Cukup bagus lah sekolah ini. Terus kemudian, jadi kita anggap aja yang gemar kedua-duanya kita anggap X, yang kita mau cari terlebih dahulu ya. Jadi di sini konsepnya adalah 30 kurang X. Ini 25 kurang X. Ya, bisa juga kita pakai rumus simpunan, tapi gini aja lah sederhananya. Jadi jumlah si M gabungan si F itu sama dengan 50, atau kita jumlahkan lah nih, 30 kurang X tambah X ditambah 25 kurang X. Nilainya berapa? Ini 50 dikurang 8 kan. Jadi yang di diagram ini ya 50 kurang 8. Jadi 42 ya. Ini coret. Ini 55 kurang X. Berarti kita bisa nyatakan X-nya sama dengan 42 kurang 55 kurang 42, 13 orang ya. Jadi X ini adalah 13 orang. Terus kemudian, pertanyaan pertamanya, peluang seorang gemar matematika dan fisika. Jadi ini yang dan itu berarti tengah-tengah kedua-duanya. Jadi peluang matematik dan fisika itu adalah, tadi kan ada 13 orang kan.
13 per totalnya 50. Oke ya. Terus kemudian yang berikutnya, peluang seorang terpilih hanya gemar. Hanya gemar. Kata kuncinya di sini ada kata hanya ya. Matematik atau gemar fisika atau hanya gemar fisika. Jadi yang hanya gemar ya. Yang hanya gemar itu berapa? Yang di sini yang hanya gemar itu. Kalau kita gambarkan. Ini yang hanya gemar matematik. Ini yang hanya gemar fisika. Jadi peluangnya sama dengan ini tadi yang A ya. Ini yang B. Jadi peluangnya sama dengan 30 kurang 13 tadi kan. Berarti 17 per 50. Atau berarti kita tambah ya. Peluangnya hanya gemar fisika 25 kurang 12 berarti 25 kurang 13 itu kan 12 per 50. Yang ini tuh ya, yang ini 25 kurang 13 ini. Jadi totalnya adalah 29 per 50. Oke ya. Jadi begitulah kisi-kisi atau model soal yang boleh atau bisa kalian pelajari untuk ujian semester kalian. Terus satu lagi adalah berhubungan dengan peluang harapan. Ini sedikit aja Pak tambahin. Ya di sini aja lah. Jadi frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan ini ada beberapa soal yang keluar nanti. Itu N dikali peluang aja. N itu jumlah percobaan. P itu peluang. Jadi kita mengharapkan ini harapan. Kita mengharapkan berapa kali muncul. Contohnya gini lah. Peluang hujan itu 1/3. Misalkan peluang hujan itu 1/3. Jadi kalau ditanya dalam 1 bulan yang dianggap 30 hari, berapa kali tidak turun hujan? Berapa kali diharapkan tidak turun hujan? Berarti peluang tidak, misalkan hujan komplemennya itu berarti ini kan frekuensi ya. Peluang tidak hujan itu dikali N. Total kondisi itu semua adalah 1. Jadi peluang komplemen itu adalah 1 dikurang 1/3. N-nya tadi misalkan 30 hari ya. Jadi kita bisa bilang 1 kurang 1/3, 2/3 kali 30 hari. Itu sama dengan 20 hari. Jadi kita berharap selama sebulan itu, pada bulan itu 20 hari tidak turun hujan. Hanya harapan ya, hanya harapan. Kenyataannya ya bisa aja berbeda ya. Jadi peluang itu hanyalah berhubungan dengan kemungkinan yang mungkin kita harapkan terjadi. Oke ya, jadi coba tolong nanti dipahami. Semoga ujian kalian bisa kalian kerjakan dengan lancar. Anggap ini merupakan ujian terakhir kalian. Perjuangkanlah ya, perjuangkanlah apa yang menjadi ujian terakhir kalian sewaktu SMA ya. Ini ujian semester terakhir. Nanti mungkin ada ujian akhir sekolah, itu juga wajib diperjuangkan. Oke ya, thank you ya untuk atensinya.